Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Dr. Strange yang sedang dikejar oleh sebuah monster bersama dengan seorang wanita. Mereka berdua terlihat berlari menuju ke sebuah kitab yang disebut dengan nama Kitab Vrisanti. Monster yang mereka hadapi ternyata terlalu kuat sampai Dr. Strange merasa tidak sanggup lagi untuk melawannya. Akhirnya Dr. Strange meminta wanita itu untuk menyerahkan kekuatannya, walaupun nyawa si wanita menjadi taruhannya. Saat Dr. Strange sedang menyerap kekuatan wanita itu, si monster menyerang Dr. Strange dan menangkap wanita tersebut. Dalam situasi yang mendesak, wanita itu pun membuat sebuah portal yang membuat dirinya terlempar ke dimensi lain. Dr. Strange terbangun dari tidurnya dan berpikir kalau kejadian tadi hanyalah sebuah mimpi. Setelah itu, ia pun bersiap-siap untuk menghadiri acara pernikahan mantan kekasihnya, yaitu Christine Palmer. Meski jauh di dalam lubuk hatinya, Strange sebenarnya masih sangat mencintai Christine. Namun ia terpaksa harus melepaskannya demi keselamatan Christine. Strange sadar dengan posisinya saat ini, ia tak bisa egois dan melibatkan Christine pada situasi yang berbahaya. Di tengah acara pernikahan, Strange tiba-tiba mendengar suara keributan dari arah luar. Ia pun keluar dan langsung beraksi sebagai superhero. Di luar, ia pun melihat sebuah monster gurita sedang mengamuk di tengah jalan. Dr. Strange pun langsung melawan monster itu dengan jubahnya, menyelamatkan seorang wanita yang sepertinya diincar oleh monster tersebut. Wanita itu adalah wanita yang sama dengan wanita yang ada di mimpinya. Wanita itu bernama America Chavez. Dalam kebingungannya, Dr. Strange diserang oleh si monster sampai ia tak sadarkan diri. Beruntung Wong datang di saat yang tepat, jadi ia pun langsung menggantikan Dr. Strange untuk melindungi America. Di saat Strange pingsan, jubahnya tetap bergerak untuk menyelamatkan America. Setelah membawa America ke atas gedung, jubah itu terkena serangan monster. Di saat itulah Dr. Strange akhirnya sadar dan langsung membantu Wong untuk melawan monster gurita. Dengan kekuatan mistiknya, Dr. Strange dan Wong akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah pertarungan itu, Strange dan Wong langsung menemui America untuk menanyakan siapa dia sebenarnya. America menjelaskan kalau monster itu memburunya karena ia memiliki kekuatan untuk berteleportasi ke dimensi atau multiverse yang lain. Bahkan America menjelaskan kejadian yang sering dipikir adalah mimpi ternyata memang benar terjadi, tetapi itu adalah Dr. Strange dari multiverse yang lain. Semua monster yang membunuhnya itu ingin mengambil kekuatan America untuk diberikan kepada masternya, dan America tak tahu siapa master tersebut. Yang ia tahu, untuk mengalahkan si master mereka membutuhkan kitab Vrisanti. Namun Dr. Strange dan Wong tidak yakin dengan perkataan America, jadi mereka pun diajak ke sebuah tempat untuk melihat mayat Dr. Strange dari dimensi yang lain. Dr. Strange lalu menguburkan mayat itu dan akhirnya ia percaya kepada America. America kemudian dibawa ke kamar Touch, tempat paling aman untuk saat ini. Lalu kita diperlihatkan Wanda yang terlihat sangat bahagia bersama kedua anaknya. Sayangnya semua itu tidak berlangsung lama karena Wanda akhirnya terbangun dari tidurnya. Semua kebahagiaan yang ia lihat ternyata hanyalah sebuah mimpi. Saat sedang berkebun di depan rumah, Wanda dihampiri oleh Dr. Strange. Saat itu, Dr. Strange ingin meminta bantuan pada Wanda untuk membantu America yang dikejar-kejar oleh monster. Tanpa disadari, Dr. Strange ternyata ia meminta bantuan pada orang yang salah karena Wanda ternyata adalah si master yang mengirim para monster untuk menangkap America.
Setelah Wanda memperoleh kitab Darkhold dan menjadi Scarlet Witch, Wanda percaya bahwa kekuatan Amerika bisa membuatnya bersatu kembali dengan kedua anaknya. Dr. Strange yang mendengar hal itu berkata kalau kedua anak itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Wanda karena ia frustasi setelah kematian Vision. Namun Wanda tidak peduli dengan perkataan Dr. Strange dan ia malah meminta Dr. Strange untuk menyerahkan Amerika kepadanya. Setelah itu Dr. Strange kembali ke kamar Touch meminta Wong dan para penyihir yang lain untuk bersiap-siap melawan Wanda. Tak lama kemudian Wanda pun datang dan disertai oleh awan hitam. Dr. Strange yang menolak untuk menyerahkan Amerika, Wanda pun terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan Amerika. Para murid kamar Touch lalu bersiap membuat benteng untuk menahan serangan Wanda dari segala sisi. Wanda yang tak bisa menembus pertahanan, ia pun memanfaatkan kekuatan tipu muslihatnya untuk menghipnotis salah satu murid. Tak disangka usahanya itu ternyata berhasil, namun ia malah diserang dengan menggunakan meriam. Hal itu membuat Wanda marah besar, jadi ia pun langsung melancarkan serangan tanpa henti. Akibat serangan itu banyak murid kamar Touch yang tewas dan beberapa yang selamat lebih memilih untuk mundur menyelamatkan diri. Karena pertahanan kamar Touch telah hancur, Dr. Strange kemudian menjebak Wanda ke dalam labirin kaca. Namun dengan kekuatannya, Wanda berhasil mematahkan jebakan itu dan keluar dari pantulan cermin. Kini hanya Dr. Strange dan Wong yang menjadi tameng terakhir untuk Amerika. Saat itu Dr. Strange lagi-lagi menegaskan pada Wanda kalau ia sebenarnya tak memiliki anak dan semua itu hanyalah ilusi. Namun Wanda seakan-akan menolak kenyataan itu dan menegaskan kalau ia benar-benar memiliki anak yang kini berada di dimensi yang lain. Dr. Strange dan Wong lantas menyerang Wanda dengan sekuat tenaga. Wanda pun membalas serangan mereka sampai membuat mereka berdua akhirnya terpental. Di setiap situasi mendesak, entah mengapa Amerika selalu bisa membuka portal dimensi yang membuatnya bisa kabur. Dr. Strange kemudian sadar dan mencoba menahan serangan Wanda, namun ia malah ikut masuk ke dalam portal. Dr. Strange dan Amerika kemudian berteleportasi dan tiba di dimensi yang lain. Setibanya di sana, Dr. Strange meminta Amerika untuk kembali membuka portal dimensi karena Wong masih terjebak di sana bersama Wanda. Namun Amerika mengaku ia tak bisa mengendalikan kekuatannya dan kekuatannya itu tiba-tiba saja muncul kalau ia sedang berada di situasi mendesak. Akhirnya Dr. Strange dan Amerika pun memutuskan untuk berkeliling mencari Dr. Strange yang lain dari dimensi itu, berharap mereka mungkin bisa mendapatkan bantuan untuk mencari kitab Vishanti demi bisa mengalahkan Wanda. Tak disangka Dr. Strange dari dimensi itu ternyata sudah tewas karena bertarung melawan Thanos di tempat itu. Mereka pun bertemu dengan Mordo. Dr. Strange kemudian bercerita tentang Wanda dan dijawab oleh Mordo kalau Wanda sebenarnya bisa pergi ke dimensi lain dengan menggunakan kitab Darkhold. Selain itu, Wanda juga bisa merasuki raganya dari dimensi yang lain. Saat Dr. Strange ingin membalas perkataan Mordo, ia dan Amerika tiba-tiba merasa pusing karena mereka berdua sebenarnya telah diracuni oleh Mordo. Tak lama kemudian Dr. Strange dan Amerika terbangun, sudah ada di dalam kurungan kaca. Tangan Dr. Strange juga diborgol dengan kekuatan sihir agar ia tak bisa menggunakan kekuatannya. Setelah itu Christine tiba-tiba datang mengaku sebagai orang yang ditugaskan untuk meneliti mereka berdua. Tak lama kemudian Dr. Strange dibebaskan oleh Mordo dan dibawa ke hadapan Illuminati. Illuminati adalah orang yang memerintahkan Mordo untuk menangkap Dr. Strange dan Amerika. Para anggota di Illuminati antara lain Mordo, Captain Carter, Black Khakar, Captain Marvel, Reed Richards, dan Profesor Charles.
Lalu Rich berkata kalau Dr. Strange di dimensi itu adalah orang yang egois, pergi melawan Thanos sendirian yang malah membahayakan superhero yang lain, dan sekarang kedatangan Dr. Strange akan membuat keseimbangan dimensi menjadi terganggu. Lalu Dr. Strange menjawab, kini ada hal yang lebih berbahaya dari semua itu, di mana Wanda akan datang ke sana dan menyerang dimensi tersebut. Para superhero itu pun membalas perkataan Dr. Strange dengan berkata kalau Wanda bukanlah ancaman untuk mereka karena mereka pasti bisa dengan mudah mengalahkannya. Di waktu yang sama, Wanda terlihat menjalankan ritual Dream Hall. Ia kemudian merasuki tubuhnya yang berada di dimensi yang sama dengan Dr. Strange. Selagi Wanda sibuk di dalam mimpinya, salah satu murid kamar Taj yang masih hidup nekat mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Dark Hall dan membuat Wanda akhirnya terbangun dari ritual Dream Hall. Hal itu tentu saja membuat Wanda marah besar. Wanda kemudian memaksa Wong untuk membawanya ke Gunung Dagor, sebuah kuil terlarang, untuk membangun kembali ritual. Singkat cerita, Wanda dan Wong akhirnya sampai di kuil terlarang. Sesaat kemudian, beberapa monster raksasa tiba-tiba datang dan mengepung mereka berdua. Bukannya menyerang, monster-monster itu justru malah menunduk hormat kepada Wanda. Karena tak ingin ritualnya diganggu, Wanda pun menyerang Wong hingga ia pun terlempar jauh dari kuil. Barulah setelah itu Wanda kembali memulai ritual Dream Hall. Sesampainya di dimensi itu, Wanda langsung bergerak untuk mencari Amerika. Ia rela melakukan apapun demi bisa mendapatkan Amerika. Bahkan ia sampai menyerang markas di Illuminati. Semua superhero yang ada di sana kecuali Mordo dan Profesor Charles langsung pergi menghentikan Wanda. Saat itu, Profesor Charles terpaksa memberitahu Dr. Strange kalau kitab Visanti yang ia cari sebenarnya ada di sana. Mordo yang mendengar hal itu tidak setuju dengan keputusan Profesor Charles. Ia pun akhirnya marah dan langsung menyerang Dr. Strange. Dr. Strange lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan borgol yang ada di tangannya, yang kemudian dipasangkan di tangan Mordo. Hal itu otomatis membuat mereka berdua kehilangan kekuatan, sehingga pertarungan pun dilanjutkan tanpa bantuan kekuatan masing-masing. Lalu Dr. Strange pun kabur untuk menyelamatkan Amerika. Di waktu yang sama, keempat superhero mencoba berbicara pada Wanda agar ia mau menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Namun Wanda tidak menggubris perkataan itu dan malah menghilangkan mulut Blackboard. Hal itu membuat kekuatan Blackboard tersumbat dan membuat kepalanya akhirnya hancur. Setelah itu Wanda pun mencabik-cabik tubuh Rich sebagai target yang selanjutnya. Kini tersisa Kapten Marvel dan Kapten Carter yang menyerang Wanda secara bersamaan. Dengan kekuatannya, Wanda berhasil mengimbangi kekuatan kedua superhero itu. Bahkan ia berhasil membunuh Kapten Carter dengan tamengnya sendiri. Kapten Marvel kemudian menyerang Wanda dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Namun dengan tekad yang kuat, Wanda berhasil mengalahkan Kapten Amerika. Setelah itu, Wanda masuk ke dalam markas Illuminati. Di sana, ia menemukan Christine yang sedang berusaha membebaskan Amerika. Karena selnya tak kunjung terbuka, Amerika pun nekat meninju sel kaca itu sampai rusak. Profesor Charles yang ada di sana kemudian berusaha membantu mereka. Ia mencoba masuk ke dalam pikiran Wanda dan berusaha membebaskan jiwa Wanda yang terjebak di dalam pikirannya. Namun sayangnya ia tak sanggup melawan kekuatan Wanda, sehingga ia pun tewas di tangan Wanda. Tanpa disadari, Amerika dan Christine ternyata sudah kabur dari sana. Amerika dan Christine akhirnya bertemu dengan Dr. Strange dan langsung bersama-sama menuju ke tempat kitab Visanti. Karena Wanda terus mengejar mereka dari belakang, Dr. Strange mencoba menahan Wanda dengan kekuatannya. Sampai akhirnya mereka bertiga tiba di pintu tempat kitab Visanti. Setelah pintunya dibuka, mereka pun sampai di alam penghubung antar galaksi. Mereka bertiga lalu masuk ke dalam sana dan Dr. Strange berusaha mendapatkan kitab Visanti yang ia cari.
Sesaat kemudian, Wanda juga sampai di sana dan langsung menyerang Dr. Strange. Tak disangka serangan itu malah membuat kitab Visanti hangus terbakar. Bahkan sebelum sempat digunakan, Wanda kemudian menguasai tubuh Amerika dan membuka portal dimensi untuk menyingkirkan Dr. Strange dan juga Christine. Setelah itu, ia pun membuka portal dimensi yang lain untuk mengirim Amerika ke kuil terlarang. Setelah itu, Wanda pun bangun dari mimpinya dan bersiap menyedot seluruh kekuatan Amerika. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Dr. Strange dan Christine yang terjebak di dimensi yang lain. Seperti biasa, mereka di sana langsung pergi ke Santum untuk menemui Dr. Strange di dimensi tersebut. Sesampainya di Santum, mereka pun bertemu dengan Dr. Strange yang terlihat sangat jahat. Dr. Strange jahat itu terlihat memegang kitab Darkhold yang bisa digunakan untuk memulai ritual Dreamhold. Dr. Strange yang jahat kemudian menawarkan kalau Dr. Strange menginginkan kitab Darkhold, maka ia harus menyerahkan Christine kepadanya. Karena ia tak mau menyerahkan Christine, Dr. Strange pun marah dan langsung menyerang Dr. Strange yang jahat. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Dr. Strange yang jahat akhirnya berhasil dikalahkan dan mati. Setelah mendapatkan kitab Darkhold, Dr. Strange lalu memulai ritual Dreamhold dengan membangkitkan mayat dirinya yang ada di dimensi yang lain. Sebelum berangkat, Dr. Strange memperingatkan Christine untuk melindungi tubuhnya karena para roh jahat akan menyerang Dr. Strange. Hal ini dikarenakan Dr. Strange akan merasuki tubuhnya yang sudah mati. Tak lama kemudian, mayat Dr. Strange yang dikubur di awal film akhirnya dibangkitkan. Dan benar saja, para roh jahat mulai menyerang Dr. Strange yang sedang menjalani ritual. Christine kemudian mencoba segala cara untuk menghentikan para roh jahat. Sampai akhirnya ia menemukan alat sinar keramat yang langsung membunuh para roh jahat. Tak hanya itu, jasad Dr. Strange yang dirasuki juga diganggu oleh para roh jahat. Lalu Christine mencoba membantu Dr. Strange dengan berkata kalau para roh jahat itu bisa dimanfaatkan untuk membantu Dr. Strange mengalahkan Wanda. Berkat usulan Christine, jasad Dr. Strange pun berhasil mengendalikan para roh dan membuat mereka bekerja sama dengannya. Di waktu yang sama, Wang yang sudah sadar memanjat ke atas kuil untuk menghentikan Wanda. Ia kemudian bergabung bersama jasad Dr. Strange yang berhasil mengalahkan para penjaga kuil. Jasad Dr. Strange kemudian menyerang Wanda dan mencoba mengurungnya. Saat itulah jasad Dr. Strange pergi menghampiri Amerika dan menyakitinya kalau ia pasti bisa mengendalikan kekuatan yang ia miliki. Wanda yang terkurung kemudian berhasil bebas dan langsung menyerang jasad Dr. Strange. Amerika yang melihat hal itu akhirnya bangkit dan nekat menghajar Wanda. Amerika lalu membuka portal dimensi dan mengirim Wanda ke tempat anak-anaknya berada. Kedua anak itu kemudian melihat Wanda dan langsung ketakutan. Bahkan mereka juga sempat melemparkan Wanda dengan menggunakan beberapa benda. Hal itu pun akhirnya membuat Wanda sadar kalau ia sudah keterlaluan dan menyadari kalau semua tindakannya ternyata salah. Ia pun melihat dirinya di dimensi itu terlihat sangat bahagia karena berkumpul dengan kedua anaknya. Setelah kembali di dimensinya, Wanda menebus semua kesalahannya dengan cara menghancurkan kuil terlarang agar tidak ada siapapun yang bisa menggunakannya lagi. Amerika dan Wang lalu berteleportasi ke dimensi mereka, meninggalkan Wanda tertimbun di antara reruntuhan kuil. Mereka kemudian dijemput oleh Dr. Strange dan Christine untuk membalikan mereka berdua ke dimensi mereka masing-masing. Seluruh kitab Darkhold di alam semesta juga telah dihancurkan oleh Wanda. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan kamar Taj yang dibangun kembali dan Amerika yang kini bergabung menjadi salah satu murid dari kamar Taj. Lalu di tempat lain, saat Dr. Strange sedang berjalan, ia tiba-tiba merasa sangat pusing dan mata ketiganya tiba-tiba keluar. Hal ini diakibatkan karena ia sebelumnya telah menggunakan kitab Darkhold. Kemudian kita diperlihatkan pada seorang gadis yang tiba-tiba datang menghampiri Dr. Strange.
Gadis itu mengatakan perbuatan Dr. Strange sebelumnya telah menyebabkan penyerbuan, sehingga Dr. Strange harus bertanggung jawab untuk mengatasi hal tersebut. Mereka berdua kemudian masuk ke sebuah dimensi lain yang disebut dengan nama dimensi gelap atau Dark Dimension, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tonton juga video berikutnya ya. Bye bye. Unless you're afraid.